berlatar pada masa Perang Dunia Kedua, tepatnya pada tahun 1939, di mana Jepang saat itu masih menduduki Korea sebagai jajahannya. Seorang pemuda bernama Choi Bedal yang memiliki ketertarikan dan sudah cukup ahli dalam ilmu bela diri, tanpa sengaja mendapatkan brosur pendaftaran untuk menjadi seorang pilot Angkatan Udara Jepang. Dirasa tertarik, ia pun memutuskan untuk hijrah ke sana. Sehingga pada tahun 1945, di saat kesempatan itu ada, impiannya harus kandas karena Jepang kalah dalam peperangan. Sialnya lagi, saat gempuran bom pasukan sekutu itu masih terus berjatuhan, Bedal dan teman-teman Koreanya tengah terjebak dan gak bisa berbuat apa-apa. Beruntung seorang tentara elit Jepang bernama Kato memerintahkan anak buahnya untuk membebaskan Bedal dan kawan-kawan. Namun hal itu malah berujung ketegangan di antara mereka, sebab salah satu teman Bedal yang bernama Chunbe memprotes keras pihak Jepang yang tidak jadi melatih mereka sebagai pilot. Melihat Bedal yang cukup ahli dalam seni bela diri, Kato pun mengampuninya sambil kemudian memberinya sebuah penawaran. Yang mana jika Bedal berhasil mengalahkan Kato, maka ia dan teman-temannya akan dibiarkan bebas. Namun jika Bedal kalah, maka hanya ialah yang akan dibunuh. Mendengar hal itu, tak menunggu lama ia pun menyetujui penawaran tersebut. Scene kemudian memperlihatkan Bedal yang ternyata masih hidup serta juga masih berada di Jepang. Tepatnya pada malam itu, ia berada di pasar malam Ikebukuro, Tokyo, Jepang. Di sana ia membantu Chunbe, temannya, untuk mempromosikan mesin permainan pachinko miliknya. Tak lama kemudian datanglah geng Yakuza yang meminta Chunbe memberikan pachinko kepada mereka. Yang mana karena pachinko itu adalah satu-satunya mata pencahariannya, Chunbe pun memohon agar mereka tidak mengambilnya. Menanggapi hal itu, mereka justru malah menghancurkan pachinko, bahkan menghajar Chunbe habis-habisan saat mengetahui bahwa ia adalah orang Korea. Beruntung Bedal segera datang yang kemudian langsung menghajar mereka. Kendati demikian, Bedal ternyata tidak ada apa-apanya dibandingkan si bos Yakuza yang menggunakan pedang. Bahkan Bedal sampai ngompol di celana saking gemetarnya ia dalam situasi tersebut. Alhasil ia pun jadi bahan tertawaan bagi setiap orang yang melihatnya. Tak hanya itu, si bos Yakuza juga memaksanya untuk membersihkan sepatunya dengan cara dijilat. Di mana hal itu semakin membuatnya kena mental. Sehingga tak lama kemudian datanglah seorang pria gak dikenal untuk menyelamatkan Bedal. Statusnya yang juga sama-sama orang Korea membuatnya tidak terima jika teman senegaranya itu diperlakukan sedemikian rupa. Pada akhirnya, pertarungan pun harus terhenti setelah kedatangan polisi di tempat kejadian. Setelah kejadian itu, pria yang diketahui bernama Bumso itu lantas membawa Bedal dan Chunbe untuk diobati. Di markasnya terungkap bahwa Bumso ini memang dikenal sebagai orang yang sangat peduli kepada sesama orang Korea. Terbukti saat ini ia tengah mengumpulkan sisa tiket pasar malam yang nantinya akan ia uangkan sebagai modal demi bisa membangun sekolah untuk anak-anak Korea. Namun terlepas dari itu, Bedal justru meminta Bumso untuk melatihnya bela diri. Sebab ia tak mau lagi menjadi pecundang karena terus dikalahkan. Yang ternyata saat keduanya masih sama-sama tinggal di Korea, hubungan antara Bedal dan Bumso rupanya cukup dekat. Sebab Bumso ternyata adalah mantan gurunya yang pernah mengajarkannya ilmu bela diri semasa ia kecil. Akan tetapi keduanya kemudian berpisah dikarenakan Bumso yang harus pergi menghindari kejaran tentara Jepang.
Setelah semalaman ia menunggu, Bomsu pun akhirnya keluar. Namun bukannya langsung mengajarinya ilmu bela diri, Bomsu justru menceramahinya agar menggunakan kemampuan yang Bedal miliki untuk melindungi dirinya sendiri dan juga orang lain. Bahkan Bomsu juga memberinya sebuah buku karya Musashi Miyamoto, seorang ahli pedang dari Jepang yang sangat terkenal. Buku itu sendiri berisikan tentang strategi perang, metode duel, dan yang paling penting adalah tentang filosofi kehidupan. Jadi pada intinya, sebelum ia mengajari Bedal secara langsung, Bomsu menginginkan Bedal untuk belajar dari buku tersebut. Keesokan harinya, tanpa sengaja ia dipertemukan kembali dengan Kato yang tak lain adalah tentara elit Jepang yang dulu pernah ia lawan. Di pertemuan itu, Kato lalu menghina Bedal terkait insiden dengan si bos Yakuza yang lantas membuat hatinya terguncang. Terbukti dengan keadaannya saat ini yang sudah tidak begitu semangat lagi dalam berlatih. Melihat hal itu, Bomsu sontak memotivasinya serta langsung kemudian memberinya pelatihan. Sementara itu, Jepang yang pada masa itu kalah perang membuat wilayahnya dimasuki pasukan sekutu. Di Tokyo sendiri banyak polisi militer Amerika yang berseliweran di sana-sini mencari wanita. Tak terkecuali pada malam itu yang tanpa sengaja dilihat oleh Bedal dan Chunbe. Bedal pun tak tinggal diam dan segera menolong wanita Jepang itu. Setelah kejadian itu, keadaan seketika menjadi canggung sebab Bedal tanpa sengaja memegang tangannya. Sampai akhirnya mereka pun berpisah setelah kedatangan Chunbe. Di hari selanjutnya, Bedal terus melanjutkan aksinya menolong wanita-wanita Jepang yang diganggu tentara Amerika. Bahkan saking seringnya aksi itu ia lakukan, orang-orang Jepang sampai memanggilnya dengan sebutan harimau pemberani, atau kalau dalam kisah nyatanya, ia dikenal sebagai Superman dari Timur. Di sisi lain, pihak sekutu yang resah dengan perbuatan Bedal menyebarkan gambar wajahnya dengan nilai buronan yang semakin meningkat. Pada hari itu, Bedal yang bekerja sebagai tukang beca akhirnya mengetahui bahwa wanita Jepang yang sebelumnya ia tolong bernama Yuko. Dan sejak saat itu, Bedal mulai sering mengantarkan Yuko meski Yuko sendiri tidak sadar bahwa kang beca langganannya adalah Bedal, seseorang yang telah menyelamatkannya tempo hari. Sampai pada saat tentara Amerika mengadakan razia untuk menangkapnya, Bedal pun harus lari yang secara otomatis membuat Yuko mengenalinya. Terlepas dari itu, Bedal sendiri mau nggak mau harus melawan tentara Amerika yang telah menemukannya. Saat tersadar, ia menemukan Yuko yang kini telah berada di hadapannya dengan tulus mengobatinya dari luka akibat pertarungan tadi. Yang mana momen itulah yang merupakan awal mula kedekatan antara kedua insan tersebut. Malam itu, Bedal yang baru saja selesai mengantarkan Yuko dicegat oleh seorang pria Jepang bermata satu yang bernama Ryoma. Ryoma kemudian mengajak Bedal menemui bosnya yang ternyata adalah Kato. Di sana, Kato mengungkapkan kebingungannya terkait sikap Bedal baru-baru ini. Ya, dengan apa yang telah pihak Jepang lakukan terhadap wanita-wanita Korea selama penjajahan, Kato merasa bingung dan gak habis fikri kenapa Bedal justru melindungi wanita-wanita Jepang dari gangguan tentara sekutu. Selain itu, Kato kemudian juga menceritakan bahwa ia telah belajar karate sejak usianya 5 tahun. Bahkan sampai saat ini nggak ada satu orang pun yang bisa mengalahkannya dalam pertarungan. Hanya saja ia pernah satu kali terkena pukulan yang cukup membuatnya kesal, di mana pukulan tersebut tak lain yaitu berasal dari Bedal saat keduanya pertama kali bertemu. Kato juga mengatakan bahwa saat pertarungan itu ia mengakui semangat bertarung Bedal yang sangat luar biasa, sehingga dimungkinkan hal itulah yang dulu menjadi alasan Kato untuk membiarkan Bedal tetap hidup. Namun kali ini Kato berjanji jika keduanya kembali bertemu dalam suatu pertarungan, ia tidak akan membiarkannya hidup. Sepulangnya dari sana, Bedal kemudian menemui Chunbe yang saat itu tampak sangat senang. Chunbe pun bercerita bahwa geng Yakuza yang sebelumnya merusak mesin pachinko miliknya baru saja lewat dan membuat semua orang panik. Tapi kali ini mereka hanya lewat dan tidak sedikit pun menyentuh mesin pachinko tersebut.
Yang mana hal itulah yang membuat Chunbei senang tak terkira. Namun saat Chunbei memberitahu Bedal terkait arah geng Yakuza itu pergi, keduanya pun sadar bahwa mereka sedang menuju kediaman Bomsu. Sementara itu, geng Yakuza itu pun sudah sampai di tempat tujuan mereka. Terungkap bahwa yang mereka inginkan adalah sisa tiket yang Bomsu kumpulkan. Namun karena menolak, maka terjadilah pertarungan itu. Sedangkan Bedal dan Chunbei yang sedari tadi berlari untuk menyelamatkan Bomsu harus bersedih setelah mendapati Bomsu sudah nggak bernyawa. Untuk itu Bedal dan kawan-kawan yang telah diliputi perasaan emosi dan kemarahan yang sangat memuncak segera bergegas untuk menuntaskan dendam mereka. Setelah kejadian itu, bukannya merasa lega karena dendamnya sudah terbalas, justru Bedal semakin merasa bersalah dengan kematian sebagian rekannya pada insiden tersebut. Lantas ia pun bertekad untuk menjadi lebih kuat dan tentunya juga lebih bijak dalam memutuskan segala sesuatu yang akan ia hadapi. Sebab seperti apa yang sering Bomsu sampaikan kepadanya, bahwa keadilan tanpa kekuatan adalah hampa. Namun sebaliknya, kekuatan tanpa adanya keadilan yang mengimbanginya hanyalah berupa kekerasan saja. Untuk itu, ia pun berniat memantapkan kedua aspek tersebut dengan berlatih sendiri di gunung, serta juga membawa buku pemberian Bomsu sebagai bacaannya. Meski begitu, ia sendiri tidak bisa membohongi perasaannya yang sebenarnya berat untuk berpisah dengan Yuko, kekasihnya. Singkat cerita, setelah sekian lama melakukan latihan berat dengan melewati batas normal seorang manusia, Bedal akhirnya turun gunung untuk menguji hasil latihannya. Rencananya, ia akan mendatangi semua dojo yang ia temui untuk diajaknya bertarung. Dan dojo pertama yang ia datangi bernama Nijo. Di sana, pada awalnya ia sangat diremehkan karena tampilannya yang tidak meyakinkan. Terlebih lagi, si pemimpin dojo juga tahu tentang masa lalu Bedal yang pernah dipermalukan oleh bos Yakuza. Intinya, Bedal yang mereka tahu bukanlah apa-apa. Namun setelah mereka menerima tantangan itu, dengan mudah Bedal bisa mengalahkan 10 petarung terbaik mereka, termasuk juga si pemimpin dojo. Lantas berita bahwa seorang pemuda Korea bernama Choi Bedal yang telah mengalahkan 10 petarung sendirian pun tersebar dan disiarkan di berbagai media, hingga membuat semua orang tercengang, tak terkecuali Kato yang geram membaca berita tersebut. Sebab selain karena Bedal adalah orang Korea, satu hal lagi yang membuatnya sangat kesal adalah pernyataan Bedal yang menganggap dirinya sebagai petarung sejati, layaknya Musashi Miyamoto. Di sisi lain, Bedal yang masih sangat haus untuk mengamalkan ilmunya terus melanjutkan misi dan perjalanannya untuk mengalahkan para petarung hebat. Sehingga satu persatu dojo pun ia datangi, yang mana semuanya berhasil ia kalahkan. Bersamaan dengan kemenangannya itu, dojo-dojo yang berhasil ia kalahkan tak sanggup menanggung malu dan langsung menurunkan pelang nama perguruan mereka. Apalagi di setiap pertarungan yang Bedal jalani sudah ada awak media yang selalu siap untuk melaporkan hasil pertarungan tersebut. Alhasil setiap kemenangan yang ia raih sekaligus kekalahan dojo-dojo yang ia hadapi, beritanya akan langsung terpampang dan sukses menjadi trending topik pada zaman itu. Tak hanya itu, saking hebohnya kabar ini, Kato yang berstatus sebagai guru besar karate sekaligus ketua Persatuan Seni Bela Diri Jepang sampai-sampai mengadakan konferensi pers untuk menjaga nama baik Jepang. Bahkan di balik layar, para tetua bela diri Jepang sudah menyiapkan rencana khusus untuk mengakhiri kedikdayaan Bedal dengan cara membunuhnya. Sementara itu, Bedal sendiri memutuskan untuk beristirahat sejenak dengan menemui Yuko, kekasihnya. Setelah sekian lama gak berjumpa, keduanya pun akhirnya menikmati kebersamaan itu dengan bersenang-senang.
Namun berkat ketenarannya, momen itu justru dibuat kesempatan bagi para penggemarnya untuk meminta tanda tangan. Lalu tiba-tiba alhasil bedal harus berakhir di hadapan dokter dengan sedikit perawatan atas tikaman yang menimpanya barusan. Saat ditanya, bedal mengaku bahwa ia tidak sempat melihat wajah orang yang telah melakukan hal itu kepadanya. Yang mana sudah kita ketahui bahwa orang tersebut adalah utusan pihak Jepang, atau lebih tepatnya para tetua yang tidak terima atas kejayaan bedal dengan mengalahkan hampir semua perguruan bela diri Jepang. Bahkan belum juga kering luka tusukan pada perutnya, ia kembali dikejutkan dengan sebuah surat tantangan atas nama Ryoma yang tak lain adalah anak buah Kato. Nah, pada momen ini bedal mulai merasakan adanya ketakutan yang sangat besar dalam dirinya. Takut akan cacat pada tubuhnya seusai pertarungan, takut akan kematian, dan yang paling ia takuti adalah tidak bisa melihat wajah Yuko lagi. Hal itu pun ia sampaikan di hadapan Yuko yang ternyata memiliki kekhawatiran yang sama. Oleh sebab itu, saat Yuko memintanya berjanji untuk tidak bertarung lagi, bedal pun langsung menyanggupinya. Keesokan harinya, ia mendapatkan telepon misterius dengan hanya mengucapkan satu kata, yaitu Chunbe. Merasa ada yang gak beres, bedal pun segera bergegas menemui sahabat karibnya itu. Dan betapa kagetnya ia setelah melihat Chunbe yang tidak bisa bergerak akibat pisau yang masih menancap pada tangannya. Ia mengatakan bahwa si pelaku yang tak lain adalah Ryoma selanjutnya akan menargetkan Yuko sebagai sasaran berikutnya. Lantas untuk menghentikan Ryoma, dengan nekat bedal yang masih merasakan sakit pada perutnya yang tentunya belum sembuh memutuskan untuk menemuinya. Tanpa diduga, satu pukulan tersebut ternyata langsung membunuh Ryoma. Beda halnya dengan bedal yang masih selamat walaupun harus berakhir di penjara. Sebagai kekasihnya, Yuko pun berniat untuk menemui serta mengetahui keadaannya. Namun apa mau dikata, bedal rupanya sudah berpesan pada sipir penjara bahwa ia nggak mau lagi menemuinya. Hal itu ia lakukan bukan semata-mata karena sudah tidak lagi mencintai Yuko, melainkan bedal sudah terlanjur malu karena telah mengingkari janjinya untuk tidak bertarung lagi. Tak lama kemudian, datanglah Kato untuk menjelaskan semuanya bahwa perbuatan Ryoma yang dalam hal ini adalah mencoba membunuh bedal dengan pedangnya sama sekali tidak ada hubungannya dengan dirinya. Selain itu, ia juga ternyata sangat berharap untuk bisa melawan bedal di tempat umum secara adil. Sebab Kato merasa bahwa ia masih punya tanggung jawab untuk menjaga nama baik bela diri Jepang, di mana hal itu bisa benar-benar ia wujudkan dengan mengalahkan bedal. Esok paginya, bedal kemudian dibebaskan karena memang terbukti nggak bersalah, sebab dia hanya membela nyawanya yang sedang terancam. Di luar penjara, ia melihat ke sana kemari berharap Yuko juga berada di sana untuk menjemputnya. Yang mana padahal Yuko memang berada nggak jauh dari sana, tapi karena sudah terlanjur kecewa, ia pun akhirnya pergi. Sementara itu bedal yang masih diliputi rasa bersalah dalam dirinya mencoba untuk menemui keluarga Ryoma, berharap mereka mau memaafkannya. Sebab sedari awal ia memang sama sekali tidak ada niatan untuk membunuh Ryoma. Akan tetapi pukulan mendalam atas kematian sang kepala keluarga tentunya tidak semerta-merta bisa membuat istri dan anak Ryoma bisa memaafkannya. Sambil masih berusaha mengobati mental, hati dan juga perasaannya akibat berbagai peristiwa yang telah ia lalui, bedal juga mencoba menebus kesalahannya dengan membantu segala kebutuhan istri dan anak Ryoma. Sehingga seiring berjalannya waktu, perlahan ia mulai dekat dengan si anak yang diketahui bernama Tomoya. Hal itu bisa terjadi setelah ia menolong Tomoya dari bulian teman-temannya. Meski bagaimanapun juga, ia sendiri tahu bahwa kehadirannya tidak akan sama atau bahkan bisa menggantikan sosok Ryoma yang telah tiada. Si istri sendiri setelah melihat anaknya mulai bisa menerima bedal, pada akhirnya mau berdamai dengan keadaan, serta kemudian memaafkan bedal dengan lapang dada.
Namun siapa sangka keadaannya yang sudah mulai tenang itu justru kembali terusik dengan kabar miring yang mengatakan bahwa Bedal telah melakukan hal yang tak senonoh pada istri Ryoma. Chunbei mengatakan bahwa hal itu dikarenakan Bedal yang hanya diam saja dan gak mau bertarung lagi. Intinya kabar itu dimaksudkan agar Bedal terpancing dan mau kembali untuk bertarung. Kendati demikian, hal itu ternyata tak sedikit pun mengubah pendiriannya. Sehingga pada malamnya, istri Ryoma pun ikut membujuknya serta meyakinkan bahwa Bedal harus kembali bertarung. Sebab dengan mengalahkan Kato dan anak buahnya, maka secara otomatis Bedal akan menjadi orang paling kuat seantero Jepang, di mana hal itu akan menjadi motivasi tersendiri bagi Tomoya, anaknya. Walhasil, demi Tomoya dan juga demi cita-citanya untuk menjadi petarung terkuat, Bedal pun lantas memantapkan hatinya serta kemudian bergegas untuk melawan Kato dan anak buahnya. Sesampainya di sana, pertarungan pun dibuka dengan menampilkan anak buah Kato yang menyerang Bedal secara bergiliran. Sehingga saat mereka bisa dikalahkan dengan mudah, mereka pun mulai brutal dengan menyerang secara bersamaan. Walhasil, pertarungan yang semula 1 lawan 1 kini berubah menjadi keroyokan. Akan tetapi, hal itu sama sekali tidak membuat Bedal kesulitan. Pasalnya mereka semua akhirnya bisa dikalahkan. Kini tinggallah Kato yang sudah siap untuk menjadi lawan terakhirnya. Lalu pertarungan pun dimulai. Ya, siapa sangka kalau pertarungan tersebut akan begitu singkat. Yang mana walaupun di awal Bedal sempat kesulitan, pada akhirnya ialah yang tetap menjadi pemenang yang sekaligus resmi menyandang sebagai petarung terkuat saat itu. Dan begitulah film yang diangkat dari kisah nyata perjalanan hidup seorang Choi Bedal atau yang dikenal juga dengan nama Oyama Masutatsu dalam menemukan jati diri sekaligus cikal bakal dari Kyokushin, sebuah aliran karate yang diciptakan olehnya. Aliran ini menekankan latihan fisik dan full kontak kumite, yakni latih tanding tanpa pelindung. Kyokushin sendiri memiliki arti kebenaran tertinggi yang diyakini oleh Bedal sebagaimana karate itu seharusnya diajarkan dan dipelajari. Di samping itu, satu hal lagi yang menarik tentang kisah hidupnya, yaitu bahwa beliau ini terkenal juga karena pernah membunuh banteng dengan tangan kosong. Tercatat ia telah berhasil mengalahkan 52 banteng dengan 3 diantaranya mati dalam sekali pukul. Choi Bedal juga terkenal dengan julukan God Hand yang berarti satu serangan satu nyawa, di mana baginya begitulah karate yang sesungguhnya. Sedangkan untuk gerakan dan teknik lainnya adalah nomor berikutnya. Oke guys, pesan yang mungkin bisa diambil dari film ini adalah bahwa semangat pantang menyerah yang disertai ikhtiar dan doa akan senantiasa mengantarkan kita pada sebuah kalimat yang melegenda, yaitu indah pada waktunya. Senada dengan itu, Choi Bedal juga pernah berkata bahwa pria yang malang jika memiliki tujuan dan terus berusaha, ia pasti akan menjadi hebat.